Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di pagi yang cerah ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung untuk menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Mudah-mudahan yang lain memperoleh informasi tentang video ini, tentang keragaman dan kerukunan dalam perspektif Islam. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan mengenai keragaman dan kerukunan dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa agama yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah agama dengan pemeluk agama Islam terbanyak ataupun mayoritas, sekitar 87% itu adalah Muslim. Selebihnya atau sisanya adalah ada yang Kristen, Buddha, Hindu ataupun yang lainnya. Dan keragaman ini tentunya pasti ada bukan hanya dalam persoalan politik, sosial, budaya ataupun yang lainnya. Terkait dalam keragaman, kerukunan dalam perspektif Islam pun dibahas di dalamnya. Bagaimana kita harus rukun baik sesama pemeluk agama itu sendiri maupun di luar dari agamanya itu sendiri. Keragaman sebuah keniscayaan dan sikap Islam. Tentunya kita memahami adalah keberagaman atau keragaman itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Dalam diri kita pun, dengan keluarga pun pasti memiliki keragaman, cara pandang, cara berpikir, cara mengambil keputusan ataupun yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan bahwa bangsa Indonesia sendiri memiliki keragaman yang begitu banyak. Tidak hanya masalah adat istiadat atau budaya, seni, bahasa dan ras, tapi juga termasuk masalah agama. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama yang keyakinan lain juga dianut penduduk ini. Selain Islam juga ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, itu adalah contoh agama yang juga tidak sedikit dipeluk oleh warga Indonesia. Kita harus saling menghormati, saling menghargai atas kepercayaan itu, agar tidak terjadi konflik, agar tidak terjadi perselisihan atau permusuhan satu sama lainnya. Berikutnya adalah ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan adanya perbedaan ataupun keberagaman ataupun keragaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, dan jika Tuhanmu menghendaki, jika Allah menghendak, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Allah Subhanahu wa taala sendiri juga memberikan kebebasan, memberikan kewenangan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini, terutama bagi mereka yang tidak terlahir atau yang terlahir tidak dalam dan Islam atau Muslim. Apakah mereka mau menjadi Muslim, Nasrani ataupun yang lainnya? Jika Allah berkehendak, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mudah untuk merubah seseorang yang tadinya non muslim menjadi muslim, ataupun yang tidak yakin kepada Islam maka menjadi Islam. Itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan keleluasaan, kebebasan kepada manusia untuk mencari hidayah itu sendiri. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, patutnya bersyukur dan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai luntur, jangan sampai rusak oleh suatu apapun. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hud ini, jika Tuhanmu menghendaki, jika Allah berkehendak, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu.
Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang beri rahmat oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Sudah sunnatullah, kita terlahir berbeda dengan orang lain. Kita memiliki keyakinan, kepercayaan barangkali ada yang berbeda dengan orang lain. Itu adalah sunnatullah. Tapi bagi kita adalah kita harus mencari sesuatu yang benar berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Itu adalah tugas dari kita. Dan ini adalah ayat yang lain, ya, Surah An-Nahl. Dan Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tentunya kehendak Allah bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menjadi terlahir non muslim ataupun yang kafir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kewenangan untuk dirinya untuk mencari hidayah, untuk dia berpikir mana seharusnya yang perlu dia lakukan, perlu dia yakini ataupun yang tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Asy-Syu'ara, dan kalau Allah menghendaki insya Allah menjadikan mereka satu umat saja, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang kehendakinya ke dalam rahmatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Non muslim menjadi muslim adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang muslim, wajib hukumnya bagi kita untuk menyampaikan kebaikan. Kita tidak terhalang oleh apapun ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, sekalipun berbeda akidahnya dengan kita. Dalam urusan dunia itu bebas, silahkan saja. Yang terpenting bagi kita adalah ada batasan-batasan yang berkaitan dengan akidah kita ataupun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka mengurusi urusan kita tentang agama kita, atau sebaliknya kita mengurusi tentang agama mereka. Itu adalah bukan ranah kita. Jika demikian, maka insya Allah akan tercapai namanya sebuah kerukunan beragama ataupun antar beragama di Indonesia. Selainnya adalah ini adalah surah Al-Hujurat. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Allah ciptakan kita pun, sekalipun di negeri Indonesia sendiri ada beberapa suku di Indonesia, ada beberapa bahasa di Indonesia, adat istiadat budaya di Indonesia, itu baru satu bangsa. Apalagi atau terlebih dari beberapa negara yang berbeda dengan kita. Oleh karenanya ini sudah sunnatullah, ya, kita diciptakan dari bangsa yang berbeda, dari kebiasaan adat istiadat berbeda, suku bangsa yang berbeda. Yang terpenting bagi kita adalah saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Jangan sampai kita saling menyalahkan, jangan sampai kita saling memojokkan ataupun mengatakan yang lain, ya, buruk dan lain sebagainya. Itu adalah bukan dari ajaran Islam. Berikutnya adalah di samping Al-Quran menegaskan keniscayaan keberagaman manusia dalam syara, Al-Quran juga memerintahkan kepada semua pengikutnya untuk tetap berbuat baik dan adil kepada sesama manusia. Berbuatlah adil, berbuatlah baik kepada siapapun, jangankan kepada manusia yang berbeda akidah dengan kita, kepada hewan pun, binatang pun, atau makhluk Allah yang lainnya, kita pun berbuat baik. Selama dalam koridor-koridor di luar dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mencampur adukan antara akidah kita dengan urusan dunia. Artinya adalah kita bisa bermuamalah dengan siapapun, sekalipun dia beda agama keyakinan dengan kita. Tapi masalah urusan agama, keyakinan, jangan sampai kita mengikuti aturan mereka ataupun kita mempermasalahkan keyakinan mereka. Dan ini perlu diketahui oleh siapapun, bukan hanya umat Islam, tapi umat seluruh dunia, ya. Umat Nasrani ataupun di luar dari Islam pun harus paham bahwa jangan sampai mengukir-ukir mempermasalahkan keyakinan, ya, umat Islam itu sendiri, atau umat Islam mempermasalahkan keyakinan orang lain. Ya.
Nah, Islam mengatur. Islam, Allah SWT pun menegaskan kita agar berbuat baik, berbuat adil kepada siapapun, sekalipun berbeda keyakinan dengan kita. Allah SWT juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Andaikan kita menjadi hakim misalkan, yang dihakimi oleh kita adalah orang Nasrani, orang yang non-Muslim, maka di situ bukan lihat kepada agama, tapi lihatlah kebenarannya. Lihatlah kepada bukti fakta yang real bahwa dia bersalah atau tidak, bukan atas kehendak bahwa dia adalah Nasrani maka dihukum dengan berat dan sebagainya. Tidak seperti itu. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat adil kepada siapapun sekalipun berbeda keyakinan dengan kita. Kemudian Rasulullah SAW pada itu juga berdiri menghormati seorang Yahudi yang meninggal, jenazah orang Yahudi depan, kemudian ditanya oleh sahabat, beliau mengatakan, bukankah ia juga seorang manusia? Ya, kita menghormati orang yang meninggal sekalipun berbeda keyakinan kita, tapi jangan sampai kita mengikuti ritual keagamaan mereka, yang itu adalah notabene dilarang dalam agama Islam. Kalau kita menjenguk dia sakit, itu dibolehkan. Kalau kita menjenguk misalkan dia dalam keadaan sakit di rumah sakit, itu dibolehkan. Atau ketika dia meninggal kita melihat di rumah sakit dan tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaannya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau sudah masuk kepada urusan keagamaannya, maka itu tidak boleh kita ikut campur di situ. Al-Mumtahanah, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Jadi kalau ada orang yang tidak memerangi kita, kalau dia berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus berbuat baik kepadanya. Tapi jangan sampai kembali lagi kita campur adukan keyakinan kita dengan orang lain, tidak boleh. Atas nama menghormati, tidak boleh seperti itu. Kalau masalah urusan dunia silahkan saja, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita saling bermuamalah sosial dengan yang lain. Tapi masalah urusan agama jangan sampai kita coba-coba untuk mencampur adukan dengan keyakinan yang lain. Ada pilar-pilar kerukunan dalam beragama. Kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional dan dinamis, harus terus dipelihara dari waktu ke waktu. Kerukunan umat beragama dapat diartikan sebuah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai. Kita harus menghargai keyakinan orang lain. Begitupun orang lain yang di luar Islam harus menghargai umat Islam. Ketika mereka sedang berpuasa ataupun Ramadan, umat yang lain yang tidak puasa di bulan Ramadan maka harus menghormati, bukan sebaliknya. Bukan yang puasa harus menghormati yang tidak puasa, bukan. Karena yang ini adalah ritual atau ibadah umat Islam, yang lain harus menghormati. Salah kalau misalnya mengatakan yang puasa harus menghormati yang tidak puasa, itu yang salah. Harusnya kebalikannya, yang tidak puasa harus menghormati yang puasa. Kalau ini terjadi, toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, maka tidak akan terjadi konflik di bumi pertiwi kita Indonesia. Toleransi di sini bukan berarti ikut-ikutan. Toleransi bukan berarti mengikuti budaya orang lain, ibadah orang lain, bukan. Toleransi hanya cukup menghargai saja tanpa mempermasalahkan ibadah orang lain. Kedewasaan umat dalam beragama. Kedewasaan dalam beragama sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai isu agama atau keagamaan. Dengan kedewasaan, umat tidak mudah terpancing dan terprovokasi dengan berbagai isu yang mengadu domba. Dalam beragama sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai isu agama atau keagamaan. Kita harus dewasa. Kita harus memahami bahwa ketika terjadi isu-isu yang tidak baik, yang memojokkan, mempermasalahkan, maka dalam Islam itu ada yang disebut dengan tabayun.
Dalam Islam itu yang disebut dengan klarifikasi, cross check. Harus cari tahu apa masalahnya, harus cari tahu kebenarannya. Jangan sampai menyimpulkan sesuatu yang belum pasti, yang mengakibatkan fatal atau memberikan solusi yang salah. Oleh karenanya Islam sangat hati-hati. Kalau kita memperoleh masalah informasi apapun itu, perlu di cross check terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam menghadapinya. Kemudian kita perlu meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama secara benar. Kita tahu dulu bahwa toleransi antar umat beragama secara benar merupakan salah satu pilar utama demi terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Hidup berdampingan, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama lain adalah merupakan salah satu perwujudan dari rasa toleransi. Toleransi yang benar tidak perlu sampai seseorang mencampur adukan antara ritual agamanya dengan agama lain. Sekali lagi, toleransi yang benar tidak perlu sampai seseorang mencampur adukan antara ritual agamanya dengan agama lain atau mengikuti ritual yang bukan menjadi ritual agamanya. Itu bukan toleransi. Ya, itu adalah mencampur yang hak dengan yang batil ataupun yang keyakinannya dengan keyakinan orang lain. Tidak boleh seperti itu. Berikutnya adalah dalam Islam ada yang disebut dengan tasyabuh. Apa yang disebut dengan tasyabuh? Itu mengikuti gaya orang kafir ataupun mengikuti orang di luar dari Islam. Cara berpakaian, cara beribadah, cara meyakini ya, keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Kita harus samina wa ta'na kepada Allah Subhanahu wa taala, samina wa ta'na kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan ya, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai kita memiliki keimanan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh misalkan seperti ulang tahun, tahun baru, Masehi, Valentine dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Itu bukan daripada tradisi umat Islam. Kalau kita mengikuti maka fahuwa minhum, maka kita bagian daripada orang itu atau kaum itu. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai kita taklid mengikuti tanpa ilmunya atau tanpa pengetahuannya. Ini adalah larangan tasyabuh, larangan mengikuti gaya di luar dari Islam. Dari Umar, Nabi SAW bersabda, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Sekalipun dia tidak mengatakan, "Oh, hanya menghormati, oh hanya menghargai saja." Tapi kalau dia ada di dalamnya, ketika melakukan sesuatu yang di luar dari konteks agama Islam, maka dia itu termasuk orang atau kaumnya itu sendiri. Kalau misalkan budaya Valentine atau budaya Barat, notabene non Muslim, kalau dia melakukan, maka dia bagian daripada non Muslim itu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, hati-hatilah, jangan sampai kita mengikuti suatu kegiatan atau ibadah yang di luar dari ibadah atau kegiatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, sehingga kita tidak memperoleh manfaat dari hal seperti itu sedikit pun. Oleh karenanya, cari tahu, banyak belajar, banyak bertanya agar kita tidak tersesat untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di komentar. Ya, jangan lupa juga kembali subscribe, like, share dan komen informasi video ini, ikuti channel ini karena akan disampaikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di komen. Insya Allah saya akan membalas komentar-komentar Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.